Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali hadir aku Aida Gasanova tentunya di ruang tengah. Kita akan ngebahas lagi tentang lingkungan ya. Ini semakin seru saja pembicaraan kita dan yang pasti ruang tengah ini sendiri adalah dipersembahkan oleh cariustad.id, sebuah platform yang wah sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa ya, yaitu yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang sangat ramah, kompeten juga gitu ya untuk berbagai kegiatan agama. Bisa kalau misalnya ingin cari ustadz buat ngebantu belajar anak kita gitu ya, belajar Islam dari masa anak-anak sampai dewasa pun bisa gitu. Mau juga, bimbingan mualaf bisa juga, khotbah Jumat tentu bisa. Kalau misalnya pengen bikin kajian di kantor ya, carinya di cariustad.id, yes. Dan sejalan juga tentunya ya dengan semangat wasatiyah kita yang ada di ruang tengah ya, dan yang pasti cari ustad.id ini sendiri senantiasa selalu ngajak kita untuk selalu kritis ya, dan juga belajar atas berbagai topik, isu-isu yang ada, jangan nutup diri, seperti itu ya. Dan maka dari itu juga di ruang tengah ini, ya pembahasan gitu ya, yang atau topik tidak hanya dibahas oleh ustadz atau ustazah yang tentunya sangat kompeten di dalam keagamaan, tapi juga kita akan ngobrol sama banyak sekali narasumber-narasumber keren yang ahli di berbagai bidang. Dan hari ini kita tentunya seperti yang sudah aku bilang di awal tadi akan sedikit ngebahas lagi tentang, lingkungan hidup, yaitu temanya adalah muslim go green. Nah, itu yang selalu kita dengarkan, go green go green go green. Kita akan membahas muslim go green dan untuk itu aku tidak sendiri di sini. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Kita akan ngobrol barengan sama narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ini masih puasa ya, Kak? Insya Allah. Ini ya bentar lagi ya. Masih kuat masih kuat. Ustazah, Ustazah ini adalah seorang doktor ya, Ustazah Ina Salma Febriani MA. Terima kasih Ustazah sudah hadir di sini. Sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal lingkungan yang berkaitan juga dengan Islam itu sendiri ya Ustazah. Dan tidak hanya Ustazah yang ada di sini, aku juga bersama dengan Mbak Bona. Halo Mbak Bona. Assalamualaikum. Mbak Bona ini selaku Deputi Direktur dari Hutan Itu Indonesia. Kalau misalnya teman-teman masih kayak bertanya Hutan Itu Indonesia apa ya? Pasti udah pada tahu dong ya. Ini adalah sebuah gerakan terbuka yang diinisiasi oleh individual atau juga organisasi yang tentunya ingin berkontribusi melakukan perubahan, melestarikan lingkungan dan juga melalui pesan-pesan yang positif tentunya. Seru banget ya hari ini, nanti kita akan ngebahas tentang Muslim Go Green. I'm so happy. Karena ya balik lagi namanya go green, hijau. Lahan hijau di Indonesia itu udah makin ke sini makin terkikis ya gitu, kayak sedih aja ngelihat fenomena yang ada sekarang gitu. Nah, Ustazah, boleh mungkin sedikit dijabarkan sedikit gitu ya, sebenarnya gimana sih konsep green lifestyle yang bisa dikaitkan sama ajaran Islam itu sendiri? Mhm. Oke, Masya Allah, pertanyaannya menarik banget ya. Karena kalau ngebahas soal hijau-hijau yang sejuk-sejuk itu kayaknya kita emang suka ya, dan warna kesukaan Nabi konon ya hijau itu. Masya Allah. Nah, tapi kalau kita balik ke ayat-ayat Quran, kaidah, ini menariknya adalah Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, ya, Tuhan seluruh alam. Yang dinamakan dengan alam ya, pasti Kak Bona juga, apa namanya, kita tahu bahwa alam ini kan tidak sekedar semesta yang Allah hamparkan saja, di dalamnya ada daun, ada sayur-mayur, ada tumbuhan, biji-bijian, bahkan, sebagian besar dari ayat Quran itu ya menyebutkan soal tanaman ya, soal tanaman bagaimana proses tumbuh, bagaimana tanaman ini Allah sediakan, Allah hamparkan buat manusia, buat makhluk hidup lainnya. Jadi kalau kita ngebahas konteks Quran dan Islam saja begitu mendorong tentang adanya hal-hal yang sifatnya lingkungan dan alam, ini sudah dipastikan bahwa ajaran Islam itu dekat sekali dengan hal-hal yang memang terkait dengan lingkungan. Iya. Jadi bahas soal lingkungan itu bukan bahas soal yang berat-berat sebetulnya ya. Karena ini keseharian kita Kak Ida ya. Keseharian kita dan bagaimana umat muslim itu semestinya harus bisa menjadi agent of change ya.
di manapun dia tinggal, dimanapun porsinya atau, profesinya gitu ya. Karena hal ini sangat kita butuhkan untuk menjadi muslim go green tadi. Usul Ya, Quran tadi, yes, luar biasa. Penjabaran yang sangat menarik tentunya, apalagi kita juga mencontohkan ke nabi nabi besar kita gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bergeser sedikit ke Mbak Bona ya, apa aja sih sebenarnya tantangan utama gitu ya, dalam mengajak masyarakat muslim untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan? Iya, mungkin terkait kurangnya pemahaman terkait menjaga lingkungan itu adalah, ada di pelajaran dalam agama Islam mungkin, Kak Ustazah, lebih memahami, bahwa di Quran pun dijelaskan bahwa kita boleh untuk memanfaatkan apa yang ada di alam, tapi kita juga harus menjaganya gitu. Jadi mungkin kesadaran-kesadaran itu yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau dalam hal ini kita ada namanya, kita campaign untuk, apa namanya, memasukkan, ayat-ayat agama di dalam, kampanye menjaga hutan ini, itu dalam namanya Cinta Hutan gitu, Cinta untuk Hutan. Itu bagaimana kita berorientasi kepada Al-Quran, kenapa kita harus menjaga, alam ini gitu. Dan ada konsep bahkan di Islam ada konsep khilafah dan islah kalau tidak salah, Kak Ustadz gitu, yang menekankan kewajiban umat manusia untuk menjaga dan melestarikan, alam ini secara seimbang dan berkelanjutan gitu. Jadi pemahaman-pemahaman itulah yang perlu digali lagi mungkin, apa namanya, diingatkan kembali bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya udah tersaji, tinggal bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Tadi, ya menarik sekali gitu dengan konsep, khilafah dan islah tadi gitu yang untuk menerapkan si keseimbangan ini gitu ya Ustazah ya. Nah Ustazah, tadi Ustazah sempat bilang Nabi Muhammad kan tentunya adalah contoh kita yang sangat luar biasa gitu ya, terutama, sebagai pribadi yang hidup sederhana dan juga, melestarikan lingkungan seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi sedikit nih Ustazah, biar kita semakin mengingat kembali apa sih contoh konkret yang sudah, Nabi Muhammad ini beliau lakukan yang mungkin saat ini bisa kita contoh juga? betul betul ya. Jadi kalau kita ngebahas bagaimana action konkretnya Nabi ya, mendidik dirinya sendiri, keluarganya juga para sahabat, mungkin kita bisa melihat dari yang pertama, Nabi itu tidak boros air. Ya kan? Airnya juga disebut dalam Quran ya Kak Bona, sumber kehidupan kita. Kalau nggak ada air kita nggak bisa nyuci ya. Deh, nggak bisa nyuci piring, nggak bisa minum gitu ya. Nah, ini penting banget. Rasulullah ketika memang, ingin menanamkan akhlak itu kepada para sahabat, beliau tidak segan, tidak malu untuk menegur. Ketika memang ada sahabat yang memang menggunakan air secara boros. Salah satunya adalah, Ibn Sa'ad ya, saat itu lagi berwudu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Sa'ad, kenapa engkau boros menggunakan air?" Ya, Ibnu Sa'ad ya menjawab, "Wahai Nabi, ya kan airnya ada," gitu ya. "Emang saya nggak boleh, seperti ini?" Gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah bilang, "Walaupun kita berada dalam keberlimpahan air, tapi sikap boros itu nggak boleh, Kak Aida." Gitu ya. Ini kan notes banget ya buat kita bahwa, wah di rumah kita air masih banyak nih, kan nggak habis-habis mungkin gitu ya. Tapi walaupun ada ya kita nggak boleh boros, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu senantiasa sederhana dalam makan. Bahkan seringkali kalau nggak ada makanan, beliau puasa Kak Ida. Loh kok nggak ada makanan? Go food. Nabi senantiasa, berpuasa kalau memang tidak ada makanan. Kalaupun beliau harus berbuka, berbuka dengan apa yang ada di hadapan beliau. Mencukupi dengan air hangat, dengan kurma selesai gitu ya. Nah kita lagi bulan Ramadan ya teman-teman ya, mungkin bisa bikin teladani. Nah yang ketiga, Nabi juga mengharamkan kita untuk tidak mencemari lingkungan. Ya, bahkan ada air bersih mengalir, lalu ada manusia mengotori entah dengan, buang hajat dan lain sebagainya, itu nggak boleh Kak Aida. Karena air mengalir itu biarkan mereka mengalir. Karena apa? Untuk kehidupan manusia, makhluk yang ada di dalamnya, gitu. Kira-kira itu sih Kak Aida. Contohnya sangat luar biasa ya, yang kita sebenarnya sangat bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman perkaranya mau atau tidak itu. Jadi harus mau ya, tidak boleh tidak ya Ustazah. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka.
Oke, terima kasih Ustazah dan Mbak Bona. Mbak Bona mungkin boleh sedikit lagi kasih tahu kita sebenarnya langkah-langkah praktis deh gitu yang bisa kita terapkan di pola kehidupan kita, supaya bisa melestarikan lingkungan. Iya, kembali lagi untuk langkah-langkah itu kita mulainya dari diri kita sendiri dulu, dari hal terkecil yang ada di rumah, misalkan bersama keluarga kita, kita melakukan penghematan air sih yang tadi kata Kak Ustadzah bilang jangan boros gitu. Karena selain itu ajaran Nabi juga memang sangat baik untuk alam gitu ya, untuk lingkungan kita, terkait untuk keberlanjutan lingkungan. Kemudian kita juga ayo mulai di rumah, di halaman rumah kita itu mulai menanam tanaman-tanaman gitu ya, karena itu ada manfaat ekologis untuk kita gitu. Dan bahkan ada penelitian mengatakan ketika kita melihat yang hijau-hijau gitu tuh meningkatkan rasa rileks, kebahagiaan dalam tubuh gitu. Jadi selain untuk kita, terkoneksi dengan alam, itu juga bisa membuat kita lebih rileks gitu. Dan banyak langkah-langkah lainnya atau juga mungkin bisa dengan membeli produk-produk yang didaur ulang atau kalau sekarang istilahnya thrifting, betul sekali. Ya produk second tapi masih layak Masih layak pakai gitu. Itu juga adalah bentuk kita mendukung atau melakukan langkah-langkah terhadap lingkungan. Yes, luar biasa. Hal yang simpel, langkah-langkahnya sangat mudah dijalankan ya. Mulai intinya dari diri kita sendiri dulu. Tapi emang thrifting tuh sekarang lagi hype ya, suka banget deh gitu. Jadinya kayak ada baju yang kalau beli aslinya mau mahal banget ini gitu. Tapi dengan thrifting kita bisa jadi dan baju-baju kita bisa kita jual lagi pula gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah ya semuanya ya. Oke, Ustazah, ini kan tentunya aku penasaran sebenarnya peran masjid dan komunitas muslim dalam, mendorong gaya hidup ramah lingkungan ini tuh seperti apa sih gitu? Apalagi kan mungkin nggak sih kayak kita ngasih tahu di saat kajian tapi ngebahasnya lingkungan gitu. Itu seperti apa Ustazah? Iya iya, betul betul, Kak. Memang, tantangan terbesarnya adalah ketika kita mencoba untuk mengedukasi ya, katakan Kak Buna ya, apalagi orang-orang yang memang secara religi udah bagus gitu ya, keagamaannya bagus gitu ya, mereka sudah paham nih bagaimana cara sholat, fikih ibadahnya udah oke gitu ya. Tinggal kita sempurnakan dengan fiqhul bi'ah ya, atau fikih lingkungan. Ya, yang, hari-hari ini alhamdulillah, apa namanya, guru-guru kita ya sudah banyak sekali yang merumuskan itu ya, soal fikih lingkungan. Jadi bolehlah kita coba pelan-pelan ya, pelan-pelan ke masyarakat, sampaikan dakwah-dakwah yang memang terkait dengan bagaimana Nabi ya, bersikap dalam hidupnya sehari-hari, pertengahan, minimalis, tidak berlebihan dalam makan, berpakaian gitu ya. Ini kan semangatnya tuh lekat banget sama sama kita ya. Cuma tadi ya kata Kak Ida bilang betul sekali, tantangan kita tuh berat karena, saat bulan Ramadan saja sampah-sampah makanan yang tidak habis ya, Kak Bona, itu ya kita bingung mau dikemanakan ya, pola-pola perilaku konsumsi yang berlebihan, belum lagi baju lebaran ya, belum lagi THR nanti dan lain sebagainya. Ini cobaannya yang berat banget ya umat muslim ya. Tapi, yakin kalau kita barengan nggak ada yang nggak mungkin ya, Kak Ida. Kita bikin aja kajian kecil ya sesama RT, yuk kita bikin konsep materinya apa saja terkait dengan fikih lingkungan, ya. Nah yang kedua mungkin sekarang kita bisa memulai ketika ada majelis taklim, arisan, pengajian, itu udah kita hentikan penggunaan minuman, sekali, penggunaan nih gitu ya, boleh nanti silakan ibu-ibu gitu ya, kita ajak untuk bawa tumbler masing-masing gitu ya, atau kalau nanti ada, snack-snack mau dibawa silakan mangga gitu ya, mereka bawa tempat makan sendiri gitu ya, jadi nggak ada lagi plastik-plastik bertebaran ya Kak Ida ya, kayaknya itu penting, karena majelis taklim power-nya luar biasa gitu. Baru mendengar sebenarnya gitu mungkin karena, ya itu akhirnya sekarang lebih banyak lagi guru-guru kita yang sudah merumuskan itu dan memberikan informasi tentang fikih lingkungan tersebut luar biasa ya. Dan, Mbak Bona mungkin sekarang tuh lagi dekat gitu dengan banyak komunitas mungkin ya, terutama salah satunya adalah komunitas muslim gitu ya. Nah gimana sih contoh sukses, komunitas muslim yang udah nerapin konsep eco-friendly ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Iya, Mmm. yang pasti mereka konsisten, dari mulai pola konsumsi mereka gitu ya, sampai pada akhirnya mereka melakukan recycle, reduce, recycle gitu untuk, produk-produk yang mereka hasilkan dari yang mereka konsumsi tersebut. Dan ada juga namanya Eco Masjid, ini salah satu contohnya eee, di Bandung
Masjid Salman ITB, mereka udah menerapkan, solar panel sehingga itu bisa efektif, menghemat sekitar 8% penghematan listrik di sana, ya. Ada juga kalau nggak salah Az-Zikra yang di Sentul Bogor, masjid di Sentul Bogor itu, mereka sudah, apa namanya, memfilter air hujan untuk kebutuhan sanitasi mereka. Iya, jadi banyak cara yang bisa dilakukan dan bisa kita contoh yang ternyata ketika kita melakukan, penghematan, melakukan gaya hidup hijau, ternyata itu berdampak ke penghematan ekonomi juga ya, saving money gitu. Ya, jadi ada, beragam faktor yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Yes. Luar biasa sekali ya, solar panel tuh juga sangat menjaga untuk apa, bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan juga ya. Wow, ini seru sekali pembicaraan kita Muslim Go Green ini tema kita. Terima kasih banyak loh, Ustazah Ina atas waktunya dan juga Mbak Bona dari Hutan Itu Indonesia. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang pasti teman-teman, tadi seru sekali obrolan kita untuk, Muslim Go Green yang dimana tadi sempat dibahas soal fikih lingkungan gitu ya dan contoh-contoh kecil yang dilakukan sama junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya, tidak boros gitu ya, semuanya tidak boleh berlebihan, itu kita sangat bisa aplikasikan di kehidupan kita, yes. Yang semoga aku berharapnya obrolan kita kali ini tidak hanya kita dengarkan bersama, tapi juga kita aplikasikan di kehidupan kita. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi Ustazah Ina dan juga Mbak Mona. Aku pamit undur diri teman-teman, sampai ketemu lagi di ruang tengah edisi atau episode lainnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Kalau gitu aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.